Access granted. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu investor yang telah hadir di ruangan ini. Saya Anissa Larasati selaku manajer perkebunan PT Sawit Karya Abadi akan mempresentasikan tentang proposal laporan analisis finansial usaha perkebunan kelapa sawit PT Sawit Karya Abadi. Berikut adalah profil perusahaan PT Sawit Karya Abadi. PT Sawit Karya Abadi merupakan bentuk perusahaan perseroan terbatas. Jenis perusahaan ini yaitu produksi hasil tanaman perkebunan yang luasnya sekitar 2.485 hektar. Perusahaan ini berdiri pada tanggal 6 Oktober 1960 yang berlokasi di Desa Tanjung Lontar, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahad, Provinsi Sumatera Selatan. Nomor telepon yang bisa dihubungi 0812 3456 7890 dan email yang bisa dihubungi yaitu sawitkaryaabadi.company@gmail.com. PT Sawit Karya Abadi memiliki visi dan misi. Visi perusahaan kami yaitu menjadi perusahaan agribisnis dan produk konsumen global yang terintegrasi dan terbaik menjadi mitra pilihan. Sedangkan misinya yaitu secara efisien menyediakan produk, solusi, serta layanan agribisnis dan konsumen yang berkualitas tinggi serta berkelanjutan guna menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan kami. Biaya pembangunan perkebunan kelapa sawit terdiri dari biaya investasi dan biaya operasional. Biaya investasi terbagi menjadi biaya investasi tanaman dan biaya investasi non-tanaman. Sementara itu, biaya operasional dikelompokkan menjadi biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya investasi tanaman, kegiatan investasi tanaman sering disebut sebagai pembangunan kebun. Terdiri dari pembukaan lahan secara mekanis dan semi-mekanis. Kemudian, kegiatan selanjutnya adalah penanaman cover crops, pembibitan penanaman bibit, dan pemeliharaan tanaman belum menghasilkan atau TBM. Pada tabel yang tertera, biaya pembukaan lahan membutuhkan biaya sebesar Rp23.011.100.000. Biaya pembibitan sebesar Rp3.189.150.000. Biaya penanaman cover crop sebesar Rp8.486.275.000. Biaya penanaman TBM 0 sebesar Rp20.564.617.500. Biaya penanaman TBM 1 sebesar Rp14.133.189.000. Biaya penanaman TBM 2 sebesar Rp13.756.471.000. Biaya penanaman TBM 3 sebesar Rp12.920.120.000. Sehingga untuk total keseluruhan biaya investasi tanaman sebesar Rp96.082.923.000. Biaya investasi non-tanaman merupakan biaya yang dibebankan pada proyek untuk keperluan pembangunan sarana-prasarana yang tidak berhubungan langsung dengan tanaman. Biaya investasi non-tanaman terdiri dari biaya perumahan dan bangunan, pembuatan jalan dan jembatan, biaya mesin dan biaya non-tanaman lainnya. Pada tabel biaya, pembangunan jalan dan jembatan maupun parit membutuhkan biaya sebesar Rp3.600.000. Biaya pembangunan perkantoran sebesar Rp2.069.000. Biaya pembangunan perumahan
sebesar Rp2.620.000. Biaya pembangunan pabrik kelapa sawit sebesar Rp40.200.000. Biaya mesin dan alat angkutan sebesar Rp3.560.000. Untuk total keseluruhan biaya investasi non-tanaman membutuhkan dana sebesar Rp52.049.000. Biaya operasional merupakan biaya yang dikeluarkan secara berkala selama proyek berjalan. Pembebanan biaya operasional dilaksanakan setelah tanaman menghasilkan. Biaya operasional terdiri dari dua biaya, yaitu biaya langsung maupun tak langsung. Biaya langsung terdiri dari biaya pemeliharaan tanaman TM1 4-5 tahun, membutuhkan biaya sebesar Rp5.296.900 per hektar. Pemeliharaan tanaman TM2 6-8 tahun sebesar Rp5.512.800 per hektar. Pemeliharaan tanaman TM3 9-16 tahun sebesar Rp6.091.000 per hektar. Pemeliharaan tanaman TM4 17-25 tahun sebesar Rp5.461.000 per hektar. Biaya panen dan angkut TBS sebesar Rp100.000 per ton, dan biaya olah dan angkut CPO plus kernel sebesar Rp120.000 per ton. Sedangkan biaya tak langsung terdiri dari gaji karyawan tetap sebesar Rp3.708.000 per tahun, dan biaya administrasi dan perawatan 10% dari susut sebesar Rp208.196.000. Analisis finansial kelayakan investasi pada perusahaan perkebunan PT Sawit Karya Abadi dilihat dari nilai NPV, IRR, dan net BC. Nilai tersebut diperoleh dari perbandingan antara manfaat atau benefit dengan biaya atau cost. Berdasarkan hasil perhitungan analisis kelayakan investasi pembangunan kebun kelapa sawit PT Sawit Karya Abadi dengan suku bunga mengikuti peraturan pemerintah tentang revitalisasi sebesar 16% dan menggunakan harga jual CPO yang telah mengalami penurunan akibat melemahnya pembelian CPO dari pasar dunia. Akibat penurunan tersebut, hasil perhitungan NBC adalah 1,24, masih tetap menunjukkan bahwa net BC lebih besar daripada 0. Maka, proyek dinyatakan masih menguntungkan dan dapat dilaksanakan. Sedangkan perhitungan analisis sebelumnya yang dilakukan oleh PT Sawit Karya Abadi dalam proyek proposal PT Sawit Karya Abadi tahun 2015 menunjukkan net BC yang lebih tinggi, yaitu 1,71. Nilai NPV PT Sawit Karya Abadi mencapai 56 miliar. Hal ini berarti nilai pendapatan yang diperoleh PT Sawit Karya Abadi adalah sebesar 56 miliar selama 25 tahun atau 2,4 miliar setiap tahunnya. Nilai NPV tersebut lebih besar daripada 0. Maka usaha perkebunan PT Sawit Karya Abadi layak untuk dijalankan. Sedangkan nilai internal rate of return atau IRR sesuai dengan hasil analisis finansial adalah 22,05%. Tingkat IRR mencerminkan tingkat bunga maksimal yang dapat dibayar oleh proyek untuk sumber daya yang digunakan. Nilai IRR 22,34% lebih tinggi dari suku bunga bank yang digunakan, yaitu 16%. Ini berarti bahwa pembangunan kebun kelapa sawit PT Sawit Karya Abadi layak untuk dikembangkan. Nilai net BC rasio pada PT Sawit Karya Abadi diperoleh dari hasil pembagian antara jumlah manfaat bersih setelah didiskonto yang bernilai positif dengan jumlah manfaat bersih yang bernilai negatif. Nilai net BC
perkebunan kelapa sawit PT Sawit Karya Abadi adalah sebesar 1,24. Nilai ini berarti bahwa untuk setiap Rp1 biaya yang dibebankan pada perkebunan kelapa sawit dapat diperoleh Rp1,26 manfaat atau pendapatan. Nilai BC lebih besar dari 1, maka perkebunan kelapa sawit Karya Abadi akan menguntungkan. Hasil analisis perhitungan payback period pembangunan kebun kelapa sawit PT Sawit Karya Abadi mendapatkan hasil 4,54. Hal ini menunjukkan bahwa dana yang tertanam sebagai modal perusahaan dapat kembali setelah 4,6 tahun. Analisis sensitivitas dilakukan untuk memberikan gambaran kepada perusahaan tentang pengaruh akibat perubahan nilai input dan output seperti produksi CPO dan PK, biaya persatuan, serta harga jual produk terhadap kriteria kelayakan investasi. Perubahan harga CPO dan kernel tetap tergantung dengan pasar dunia, sehingga masih dapat dikategorikan harga yang tidak menentu tergantung kepada kebutuhan dari pasar dunia. Harga jual CPO dan PK, khususnya harga ekspor, dipengaruhi oleh tingkat permintaan dan penawaran CPO dan PK di pasar dunia. Harga ekspor CPO dan PK dapat menurun jika terjadi kelebihan penawaran yang relatif besar. Berdasarkan perkiraan Bank Dunia pada tahun 1989 yang terdapat dalam proyek proposal PT Sawit Karya Abadi pada tahun 2015, harga jual CPO dan PK dapat mengalami penurunan sekitar 10%. Biaya persatuan biaya diasumsikan cenderung meningkat sebesar 10%. Asumsi ini berdasarkan pada tingkat inflasi umum 10% yang dapat meningkatkan harga. 3 skenario analisis sensitivitas yang dilakukan melalui 3 skenario seperti pada tabel yang ada. Pembangunan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Sawit Karya Abadi di Kabupaten Lahat dengan penurunan benefit atau harga jual produk CPO dan PK di pasar dunia. Setelah perhitungan analisis finansial menunjukkan NPV sebesar 56 miliar pada tingkat bunga 16%, BC rasio 1,26, IRR 22,34%, dan payback period 4,54. Angka tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya penurunan harga CPO dari kernel, proyek tersebut masih layak dijalankan. Analisis sensitivitas yang dilakukan melalui 3 skenario. 1. Analisis sensitivitas terhadap penurunan benefit 10% menunjukkan NPV sebesar Rp31.699.277.681, IRR sebesar 21,96%, net BC rasio 1,14, dan payback period 4,7. Yang kedua, analisis sensitivitas terhadap kenaikan biaya 10% NPV sebesar Rp34.318.381, IRR sebesar 19,66%, dan BC rasio 1,15, dan payback period 4,49. Yang ketiga, analisis sensitivitas sekaligus terhadap penurunan benefit 10% dan kenaikan biaya 10%, NPV sebesar Rp8.598.189.065, IRR sebesar 16,87%, net BC rasio 1,03, dan payback period 4,72. Dari keseluruhan analisis sensitivitas menunjukkan bahwa PT Sawit Karya Abadi masih layak untuk dikembangkan. Inilah yang dapat saya sampaikan mengenai proyek proposal PT Sawit Karya Abadi. Semoga apa yang telah saya sampaikan ini bisa dimengerti oleh Bapak dan Ibu investor sehingga proyek proposal ini mendapatkan hasil yang terbaik. Jika ada kesalahan dalam saya bertutur kata, saya harap Bapak dan Ibu dapat memaafkan kesalahan saya.
Baik, itu saja saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.